Sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas santan kelapa. Ya, biasanya kita minum kelapa itu, yang kita minum air kelapanya aja. Atau kita militer daging kelapanya, itu kalau bisa yang muda, yang lembut-lembut gitu ya. Makanya sering ada tanda kutip mitos ya. Sebetulnya nggak mitos juga, betul sih bermanfaat. Kelapa hijau katanya. Sementara yang satu juga kelapanya warna hijau. Tapi ketika ditanya maksudnya kelapa yang hijau itu dagingnya lebih sedikit, sementara satu dagingnya lebih banyak. Sementara saya sukanya kalau bisa dagingnya banyak, apalagi santan. Nah, santan atau coconut milk seringkali dituduh sebagai penyebab masalah kolesterol. Nanti berisiko serangan jantung. Apa benar demikian? Kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom, haleluya, besem yesua masya, salam kebajikan rahayu. Oke, santan itu kalau Anda peres langsung dari kelapanya, jadi di blender bisa atau diperes, mungkin Anda suka ke pasar, diperes gitu ya. Per 100 gram itu proteinnya ada sekitar 4 gram, 4-5 gram, kemudian lemaknya sekitar 34 gram, kemudian karbohidratnya sekitar 5-6 gram. Kemudian di dalamnya itu ada mineral berupa kalsium, kalium, fosfor, besi, natrium, zinc, bahkan ada vitamin C. Dan masih ada fitokimia yang lain, kita nggak bahas ya, yang punya khasiat antioksidan. Nah, santan itu yang kalau orang Amerikanya bilang susu kelapa atau coconut milk, itu lemaknya memang 90% dari 34 gram tadi itu lemaknya lemak jenuh. Tapi Anda harus tahu bahwa dia tidak jahat. Tidak semua lemak jenuh itu jahat, ya. Dan semua lemak tidak jenuh itu baik. Seperti lemak tidak jenuh pada margarin itu tidak baik. Tidak jenuh tapi tidak baik karena bisa menyebabkan memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, seringkali santan dituduh menyebabkan kolesterol naik. Padahal di Jurnal Nutrition and Metabolism Research itu justru efektif meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, dan dia bisa menurunkan trigliserida darah karena dia punya sifat pengencer darah. Jadi itu manfaat pertama ya, dia punya manfaat untuk kesehatan pembuluh darah karena dia punya sifat mengencerkan darah dan menurunkan kolesterol dan trigliserida sekaligus. Santan seger ya, santan seger. Bukan berarti segar udah mandi, enggak, artinya segar baru diperas. Jangan bilang juga santan mentah, karena kelapanya itu udah matang pohon ya. Tapi artinya tidak dimasak, tidak dipanaskan. Nah, manfaat kedua apa? Dia memelihara fungsi otak, jelas. Karena otak itu bahan bakunya lemak, dan ketika kita kasih lemak, suplai lemak yang cukup, lemak yang sehat, maka otak kita kesenangan. Dapat bahan baru nih gitu. Karena otak kita kalau nggak memakai sel yang baru, dia akan merecycle sel yang lama dan lama-lama aus ya. Apalagi makin tua tuh volume otak makin kecil. Nah, tambahan supaya otak sehat, volume otak makin kecil, supaya nggak kecil digedein ya. Salah satu yang bisa membantu adalah dengan olahraga. Ya, kembali ke santan. Jadi santan itu terdiri dari asam lemak yang rantainya sedang dan juga rantai panjang juga ada. Tapi memang dibutuhkan untuk membantu kesehatan otak. Kemudian santan juga ternyata bisa mencegah kanker ya. Ada asamnya namanya asam laurat, namanya keren ya, asam laurat. Dan ini dalam sebuah studi dari Cell Death Discovery bahwa asam laurat ini menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Nah, keren kan? Nah, kemudian juga dia meningkatkan sistem imun tubuh ya. Menurut sebuah penelitian di Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, itu kandungan antioksidan pada santan lebih tinggi dibandingkan susu sapi dan susu kambing. Keren kan? Nah, jadi juga mengandung zat-zat antimikroba dan asam kaproat yang memiliki fungsi antibakteri, antifungi, dan antivirus. Jadi, dia membantu antivirus alami. Santan kelapa. Iya, santan kelapa. Kalau VCO bisa nggak? Iya, bisa. Tapi santan kelapa itu lebih lengkap daripada VCO. Bukan berarti VCO nggak penting. Santan kelapa itu lebih lengkap. Nah, kemudian juga dia ternyata membantu untuk menjaga berat badan, ya. Bahwa dia bisa membantu menjaga berat badan, dia akan membantu mensuplai dengan sel yang lemak yang baik untuk dipakai tubuh dan sel lemak yang lebih baik dibuang. Dia juga membantu membuat perut kita kenyang, ya. Dan
trigliserida dalam tubuh kita justru jadi mudah dipakai dengan bantuan santan kelapa, dipakai sebagai energi. Makanya harus dengan olahraga. Nah, kapan santan menjadi bermasalah ya? Adalah ketika santannya sudah mengandung pengawet. Satu. Kedua, ketika santannya dimasak lama banget, jadi rendang. Ya, makan rendang sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi kalau pagi, siang, sore makannya rendang, ayam gulai, semuanya disantan, itu kan namanya nekat ya. Itu tidak baik buat kesehatan. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali itu nggak apa-apa ya. Kemudian santannya dipanaskan, masih dikasih gula dan atau tambah yang lain. Misalnya bikin soto ya, soto dengan santan, nanti ada gula tambahannya dan kawan-kawannya yang kurang sehat, tambah vetsin ya. Kemudian teman-teman minumnya, jadi lagi makan yang ada santannya, yang santannya juga sudah seperti itu, entar nasinya nasi putih pakai kerupuk teh manis, nanti disalin santannya karena katanya santannya meningkatkan kolesterol. Ini juga aneh lagi. Ingat, santan secara santan tidak pernah meningkatkan kolesterol karena santan tidak mengandung kolesterol. Kolesterol itu hanya ada pada binatang, sementara santan itu berasal dari tumbuhan. Kalau santan mengandung kolesterol, berarti di santannya ada sumber kolesterol, kambing misalnya gitu ya. Ya, jadi santan tidak pernah mengandung kolesterol, dan atau ketika Anda mengkonsumsi makanan bersantan, itu ada gula yang terlibat di dalamnya. Jadi santan tidak berbahaya, yang lain yang mungkin menyebabkan santan berbahaya. Oke, demikian informasi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikonsumsi santannya, tetap dalam konteks hidup sehat, makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat. Kalau bisa menunya nggak digoreng, apalagi goreng tepung. Kalau mau goreng di rumah aja ditumis ya. Kemudian air putih yang cukup, dipraktekkan, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong di subscribe, like, dan dibagikan kepada teman-temannya. Kalau ada yang mau ditanya di komentar, silakan. Salam sehat untuk Anda.